Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pendekatan pemecahan masalah dalam pengembangan masyarakat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Haris M. Sos selaku dosen pengampu mata kuliah pendekatan sistem dalam PMI yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menjelaskan materi ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alifia Putri dengan NIM 121401222291, Nur Aini dengan NIM 1214012308, dan Yolanda Nabila Saputri dengan NIM 121401234494. Oke, baik. Poin yang pertama adalah pengertian masalah. Secara umum, definisi masalah sebagai kondisi yang tidak memenuhi harapan. Antara kondisi dan harapan ini disebut masalah. Atau dengan kata lain, masalah dapat diartikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada. Jadi, pengertian masalah adalah adanya ketidaksesuaian antara keinginan dengan realita, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya poin yang B. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya ada, yang disebabkan oleh individu dan juga dipengaruhi oleh orang lain atau sistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari masalah sosial adalah adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dengan yang terjadi, yang dapat membahayakan bahkan merugikan kehidupan kelompok sosial, yang mana masalah sosial ini dapat disebabkan oleh individu maupun kelompok. Oke, poin selanjutnya adalah faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini di mana suatu komunitas atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai, terutama kebutuhan materi. Yang kedua itu ada faktor sosial, yang mana adanya ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat, kemudian menjadi perbedaan yang sangat signifikan. Terus yang ketiga ada faktor budaya. Faktor budaya ini seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian norma, nilai, dan kepentingan sosial dalam masyarakat yang heterogen atau multikultural. Yang keempat itu adalah faktor psikologi. Nah, faktor psikologi ini adalah masalah keadaan pikiran masyarakat atau individu tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Yang terakhir, karena adanya faktor biologis. Faktor biologis adalah masalah sosial yang timbul akibat ketidakseimbangan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi sosiobiologis. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi yang dialami oleh individu atau suatu rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua ada pengangguran. Nah, pengangguran ini terjadi karena jumlah angka kerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan penawaran lapangan kerja yang ada. Terus yang ketiga adalah kriminalitas, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan di dalam masyarakat. Yang keempat ada kesenjangan sosial, yaitu keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat menjadi suatu perbedaan. Yang terakhir ada ketimpangan pendidikan. Nah, biasanya ini terjadi di kota dan desa yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kualitas guru, perbandingan jumlah guru dan siswa yang tidak seimbang dan lain sebagainya. Selanjutnya langkah-langkah dalam penyelesaian masalah sosial. Jadi, untuk memecahkan suatu masalah, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan cara menentukan terlebih dahulu masalah apa yang kita pecahkan atau yang ingin kita selesaikan. Yang kedua, dengan cara mencarikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi solusi yang akan dilakukan, apakah solusi tersebut pas atau baik untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, memilih solusi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kelima, menerapkan atau mengimplementasikan solusi untuk memecahkan masalah yang telah ditentukan tadi. Dan yang terakhir, mengevaluasi atau melihat perkembangannya. Selanjutnya adalah pendekatan dalam pemecahan masalah sosial.
pemecahan masalah sosial ada 3. Yang pertama, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi menekankan pentingnya memahami hubungan antara individu, kelompok, dan lingkungannya. Yang kedua, pendekatan sistematis. Pendekatan sistem melibatkan pemahaman bahwa masalah sosial itu kompleks dan saling terkait dalam jaringan hubungan. Pendekatan ini mendorong pemikiran holistik dan berfokus pada solusi yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dan potensi efek seluruh sistem. Dan yang terakhir, pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini adalah masa sosial yang dianalisis, dikaji dari berbagai disiplin ilmu sosial secara serentak dalam waktu yang sama. Baik, itulah penjelasan dari kami tentang pendekatan pemecahan masalah dalam pengembangan masyarakat. Semoga bagi teman-teman yang mendengar dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, Komen, subscribe, and share. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.